Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Mariati, guru SD Negeri 12 Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya sebut bersilat. Belajar integrasikan literasi, asesmen, dan teknologi. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sangat memengaruhi kualitas pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil rapor pendidikan SD Negeri 12 Sembawa pada tahun 2022 dan 2023 pada kompetensi literasi dan numerasi yang masih rendah. Selain itu, beberapa keluhan dari orang tua yang mendapati anak-anak lebih suka bermain game di gawai yang dimilikinya daripada mengulang kembali pembelajaran di rumah. Untuk memecahkan masalah tersebut, saya merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Genially, buku digital, dan asesmen melalui quizzes. Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin berkembang menjadikan dunia tanpa batas, tentu saja memaksa kita sebagai pendidik untuk berusaha mengikuti perkembangan yang ada. Salah satu praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada topik siklus air. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan prasyarat yang dimiliki oleh siswa, sehingga saya dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Hari ini kalian akan belajar bersama Tirta dan Piko. Nah, Tirta itu adalah seorang anak, seorang petualang, dan Piko adalah seekor burung. Jadi hari ini kalian akan belajar bersama Tirta dan Piko. Di sini sudah bisa dibuka di aplikasinya. Ada tombol suara, dipencet dulu tombol suaranya. Sudah. Nah, di sini ada tombol start. Jadi tombol start ini yang harus dipencet untuk memulai pertualangan bersama Piko dan Tirta. Nah. Hai teman-teman, kenalkan kami Tirta dan Piko. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Kami harap nanti teman-teman Dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut, saya menyiapkan materi singkat, gambar pendukung, video pembelajaran, serta kuis yang mendukung dan memudahkan pemahaman siswa dalam belajar. Melalui multimedia ini, saya memberikan kesempatan siswa belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Untuk meningkatkan literasi dan numerasi, saya mencari berbagai sumber bacaan yang sesuai untuk mendukung pembelajaran. Kurangnya buku bacaan teks di sekolah membuat saya mencari bahan bacaan digital dari berbagai sumber. Buku digital yang saya pilih harus memiliki tampilan yang menarik, bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi dengan gambar, dan yang paling utama adalah sesuai dengan topik yang sedang dipelajari, yaitu siklus air. Saya menyiapkan dua bahan bacaan digital. Kedua buku tersebut diambil dari sumber yang berbeda serta dengan jenjang membaca yang berbeda. Siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan membaca yang dimilikinya. Pendampingan juga diberikan pada siswa yang membutuhkan bantuan. Guru memberikan fasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Setelah membaca buku bacaan digital yang terdapat di multimedia pembelajaran interaktif, siswa diminta untuk menyampaikan kembali di depan kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan menyampaikan isi bacaan yang menjadi salah satu indikator dalam kompetensi literasi. saya menceritakan tentang petualangan Banyu ke negeri jauh. Karya Sri Handayaningsih. Banyu pergi ke gunung ingin menghampiri teman-temannya. Sesampainya Banyu pun pulang dengan selamat di laut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Haza.
Multimedia pembelajaran interaktif dirancang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menghindari pemanfaatan negatif gawai oleh siswa, karena media ini dapat digunakan kembali di rumah. Saya menciptakan tokoh yang menemani siswa berpetualang dalam belajar, yaitu Tirta dan Piko. Tirta adalah seorang anak yang berpetualang dan Piko yaitu burung peliharaan Tirta. Tujuan menggunakan tokoh tersebut adalah agar siswa merasa pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran bersama anak seusianya dalam bentuk tokoh animasi, sehingga pembelajaran pun dapat lebih bermakna. Selanjutnya, siswa bersama anggota kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik sesuai minat mereka. Kegiatan berkelompok ini bertujuan meningkatkan profil pelajar Pancasila yang dimiliki siswa, yaitu bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif dalam menyelesaikan lembar kerja yang disiapkan. Lembar kerja yang diberikan pun disesuaikan dengan minat siswa. Ada kelompok yang menggunting dan menempel, ada pula kelompok yang menggambar siklus air pada sebuah karton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Satria akan mengenalkan diri. Nama saya Raka, yang samping saya Najib, samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami belajar siklus air. Siklus air berawal dari laut menguap ke awan dan angin meniup awan. Awan menjadi mendung dan turun hujan. Hujan jatuh ke tanah dan kembali lagi ke laut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian asesmen pembelajaran, saya menggunakan quizzes. Hal ini dikarenakan siswa lebih memilih penilaian menggunakan quizzes yang lebih menyenangkan dalam pembelajaran sehari-hari. Dilanjutkan dengan refleksi pembelajaran yang dituliskan pada sticky note atau secara lisan oleh siswa. Sebelum kita selesai, Ibu minta kalian menuliskan perasaan kalian belajar hari ini di kertas sticky note, ya. Nanti Ibu minta 2 orang. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Oke, Feby. Ya, dibacakan. Yang ini ya. Tentang bermain kuisis tadi. Perasaan saya adalah senang bisa bermain kuisis. Piko dan Tirta menyenangkan. Terus saya juga membaca buku dan menarik, saya akan membaca lagi di rumah. Boleh dikumpulkan dulu refleksinya. Airnya turun cobalah tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelebihan penggunaan media pembelajaran ini, yang pertama, anak lebih mudah untuk memahami materi tentang siklus air. Yang kedua, kita lebih memanfaatkan HP untuk belajar, bukan hanya digunakan untuk bermain game. Terus kekurangannya mungkin bisa dari penggunaan dari jaringan internetnya. Jadi kalau misalnya lagi tidak ada sinyal, maka sulit untuk diakses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi antara orang tua dan pendidik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Oleh karena itu, strategi pembelajaran bersilat dapat terus dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi yang tertulis pada rapor pendidikan sekolah, serta menjawab tantangan penggunaan gawai yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.